Emang kalau kita baca-baca komentar netizen ya kita juga jadi tidak bisa berkomentar apa-apa. Ini maha benar netizen nih ya. Segala komentarnya. Dengan segala komentarnya begitu ya. Tapi terima kasih buat netizen. Ah. Kalau nggak ada netizen kita nggak topik tema ini. Kita nggak silaturahmi dengan bapak-bapak di sini. Karena cukup menarik sekali ya, trending juga di beberapa platform media sosial mengenai pasca debat Pilpres kemarin. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum Bang Habib. Assalamualaikum. Dari Jakarta Timur jangan lupa. Masuk TV lagi. Aduh. Om Dewan masuk TV lagi guys. Biar adil nanti Bang Helmi juga lah. Kemudian Mbak Rustika Herlambang, ini Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Selamat pagi, Pagi, Mbak Mbak. Tika. Pagi. Apa kabar Mbak? Terima kasih sudah datang Mbak. Ya. Oke, kemudian juga ada Bang Hati kalau ini. Oh. Bang Emrus Siombing, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Emrus. Selamat pagi, selamat pagi. Bang Emrus dari pagi ini udah satset dia nih. Betul. Sudah cacat. Kemudian Semangat nomor 3 terus. Oke, dan juga ada Mas Helmi Faisal Zaini, Timnas Amin, jubir Timnas Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dapilnya NTB. Oh iya siap. Jangan mau Kalau kalah Habib sama bilang Bang kayak Habib. gitu ya kita. Ya Jakarta Timur saya Lombok dapilnya. DPR RI. Jangan lupa. Oke, kita ke yang nggak ada dapilnya dulu deh, Mbak Rustika. Data-datanya kemarin pasca debat ini nampaknya kalau kita lihat medsos juga masih banyak komentar-komentar soal debat kemarin ya. Hasilnya seperti apa? Sentimennya banyakan negatif atau positif nih? Nah, jadi sebenarnya kalau terhadap debat itu sendiri ada dinamika yang luar biasa gitu. Kita tahu kita bicara dalam situasi era medsos gitu, di mana setiap orang itu bisa menyampaikan opininya melalui medsos gitu. Ya. Nah, jadi memang terjadi pergerakan yang luar biasa gitu. Jadi pada saat debat, pasca debat sampai jam 11 malam, pasca debat sampai jam 12 siang kemarin, Masih dan tuh. pasca debat sampai hari ini dan tadi pagi, situasinya tuh berubah Beda-beda total gitu. Dinamis ya. Betul sekali. Kalau kita bisa lihat di data, Ya. sampai update di pagi hari ini gitu, kita melihat bahwa pada tanggal 7 posisinya nomor 1 Anies, kemudian di bawahnya Ganjar, di bawahnya lagi Prabowo. Itu tanggal 7 ya, selama 1 hari. Terus kemudian Pas hari di tanggal debat itu ya? Betul sekali. Hari H. Kemudian di tanggal 8 itu ada lonjakan di kubunya Prabowo. Kemudian Artinya di nomor Prabowo 2 di Anies, posisi? nomor 3 nomor 1 Prabowo, nomor 2 Anies, ketiga Ganjar. Lonjakan Betul. kan banyak yang Sampai mention, pagi banyak lagi. membicarakan gitu ya? Betul sekali. Dan sebenarnya kalau kita ukur, nah itu seperti kita lihat di data di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat dari engagementnya atau tingkat interaksi, jadi postingan netizen itu sebenarnya tuh ada giginya nggak sih, ada dagingnya nggak sih, direspon sama netizen lainnya nggak sih gitu. Dan ini adalah hasilnya, kita bisa lihat di data, ternyata engagement tertinggi itu ada pada Pak Habibur Prabowo. Rahman. Betul gitu. Bosnya Pak Habibur. Dan kita lihat juga secara di jumlah mention juga ya. engagement. Nah, Engagement ini ya. kita perlu ada catatan penting ya gitu. Di sini kita bisa lihat di situ angkanya ya, secara engagement Ini itu. pagi ini ya Mbak ya? Ini sampai pagi ini. Oke. Gitu, dari tanggal 7, 8, 9 gitu. Ya. Jadi di tanggal 7 kan kita lihat tuh warna orange-nya. Prabowo itu kan dia paling rendah tuh secara Iya, betul, di bawah tuh ya. Tapi postingan ya, keesokan harinya langsung membubung tinggi kan gitu. Nah, terus kita lihat di data berikutnya itu engagement. Engagement itu yang tadi itu, dan ternyata engagementnya tuh untuk Anies itu ada 6,4 juta. Prabowo itu ada 11,5 juta dan kemudian Ganjar ada 3,6 juta. Oke. Yang perlu kita lihat adalah sebenarnya apa yang membuat Prabowo engagementnya sangat tinggi. Ternyata 10.194 diantaranya berasal dari platform yang namanya TikTok. Oh, dari TikTok. Tapi kan memang TikTok ini kan biasa juga. Habis debat kan itu kan Anies kan sama Caimin. Betul live sekali. di Jadi TikTok. fenomena menarik yang saya lihat itu adalah begini. Pada saat debat itu memang Twitter yang paling menguasai. Oh, Kenapa? Karena Twitter itu adalah salah satu platform media sosial yang digunakan untuk merespon segala sesuatu yang sedang terjadi. Peristiwa yang terjadi. Pada saat di Twitter itu orang tuh menyampaikan, dan itu menjadi salah satu pembentuk opini publik gitu. Ya. Dan kenapa orang tuh senang di Twitter? Karena kan kita bisa tahu yang lain gimana-gimana, dan muncullah dia menjadi trending Twitter. Ya. Nah, ketika dia muncul di trending Twitter, maka dari platform media sosial ini masuklah ke media mainstream. Buktinya apa? Kita lihat kan tagar El Chef muncul gitu kan. Nah, itu tagar apa namanya? Emon-emon, gemoy, dia menjadi trending topik dan muncullah di media mainstream, ditulis di
dimunculkan di televisi. Nah, itulah situasi gitu. Kenapa seperti itu? Nah, sampai jam 12 siang kemarin saya itu buka. Biasanya satu hari jelang pasca debat, Ya. pasti itu yang namanya netizen dari kubu TikTokers itu pasti udah sangat luar biasa. Tapi kemarin sampai jam 12 kok sepi aja gitu. Sepi aja gitu. Kenapa? Nah, Kenapa tuh Mbak? justru di situ, nah ini kan yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena kalau kita buka nih di data debat kemarin, isu yang paling besar dibicarakan itu apa? Ternyata adalah sesuatu isu yang sangat serius sekali gitu di Nggak kena isu-isunya langsung gitu. ke masyarakat. Seperti soal Gaza, kemudian soal alutsista, soal anggaran, soal utang gitu. Jadi itu kan sesuatu yang sangat serius gitu. Sementara TikTokers itu kan dia Lebih banyak santai, sesuatu ceria, yang apa? ceria, Fun ringan, aja. fun gitu. Kalaupun politik, biasanya politik yang sudah dikemas menjadi sesuatu yang menarik gitu. Itu sebabnya selama ini kan Anies kan banyak bermainnya kan di Twitter. Dia mencoba untuk masuk ke wilayah TikTok Ya. dan itu berhasil mendapatkan audiens banyak gitu. Ya. Nah kemarin nih menariknya apa? Yang mendukung Pak Prabowo itu kebanyakan itu dari yang jenis kelaminnya tuh perempuan, Pak. Oh gitu. Nah, para perempuan ini dia tuh munculnya kebanyakan di TikTok juga dan dia mempertanyakan gitu. Kenapa sih kok debat pada pada ngeroyok nyerang, pada ngeroyok Pak Prabowo gitu. Kasihan banget ya Pak Prabowo dikeroyok. Nah, situasinya tuh seperti itu. Jadi para perempuan itu merasa kok seperti itu dan di situ kelihatan militansinya netizen terhadap 02 itu dua itu adalah bahwa pokoknya apapun yang terjadi di debat saya pilih sana gitu. Nah, sementara Berarti lebih positif ya sentimennya ya? ya akhirnya positif karena ada dukungan terhadap itu gitu. Nah, Oke. sementara kalau kita lihat dari debat kemarin secara kualitatif nih ya, itu yang paling mendapatkan sentimen positif dan netral itu ada Ganjar. Ganjar, oke. Karena dia dianggap sebagai orang yang tiba-tiba muncul baru dan kebaruan dari gaya bajunya gitu ya. Oh, Statementnya dia lebih berani, kemudian ya dia bicara dengan data, itu kan berbeda dengan Ganjar yang dianggap sebelumnya Sebelumnya. gitu. Memang dia Sama posisinya agak ini. Nah, itu adalah di Itu yang positif. Positif. Yang negatif? Tetapi gitu kan Ganjar udah mulai menyerang. Pokoknya kalau Ganjar menyerang itu terus kubu yang lain ngerasa, ih kenapa Ganjar ikut-ikutan nyerang gitu. Terus, nah itulah yang mengakibatkan tapi kenapa Ganjar itu bagus tapi secara jumlah pemberitaan sama engagement kecil karena media sosial itu sama seperti media, bad news is good news gitu. Oke, baik. Ini tadi sudah disampaikan ya paparannya oleh Ya. Mbak Rustika. Bang Habib, Bang Emrus, Bang Helmi, kita tanggapi ya. Oke. Usai jeda berikut kami akan kembali. Siap main.